Mungkin kalau di game ya kayak login. Social media sih pastinya. Soalnya kalau Gen Z, anjing. Gen Z itu pasti nggak lepas sama social media. Bisa jadi kan globalisasi ngaruh ke bahasa internasional kan pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya kita ngomong campur-campur sekalipun itu mengubah esensi bahasa Indonesia originalitasnya. Ngomongnya pinjam ini dong, telepon pintar. Kami mengumpulkan 5 orang untuk bicara pandangan mereka tentang Anglisisme di Indonesia. Dan mari kita dengar apa tanggapan mereka. Halo, nama gue Arjun Jamala. Gue mahasiswa di salah satu kampus ternama di Cikarang. Dan gue jurusan DKV. Kenalin, nama gue Aca, gue dari VCD Presiden University. Hai, gue Valerie dari VCD Presiden University. Oh, gue Maggie. Gua Rehan, 24 tahun. Gue udah pernah dengar Anglicism karena gue udah pernah belajar soal itu juga. Itu tuh kata serapan dari suatu bahasa yang diserap dari bahasa Inggris. Pernah sih, pernah. Kayak baru di sini sih gue denger Anglisism. Menurut gue Anglisism apa ya, gue nggak tahu deh. Kayak gue nggak tahu, gue baru denger juga. Gue pernah denger sih, cuman kayak sekelibat gitu doang, kayak gue nggak ngerti artinya apa. Gak pernah dengar dan gak mau dengar. Canda. Gak pernah dengar. Mungkin kalau dari katanya ya ada isme, mungkin suatu fenomena atau ilmu gitu. Jadi, buat kalian yang belum tahu itu apa, Anglisisme adalah kata atau konstruksi yang dipinjam dari bahasa Inggris oleh bahasa lain. Jadi, penggunaan kata Anglisisme itu bukan hanya dari berbahasa Inggris. Akarnya memang dari bahasa Inggris, tetapi prosesnya tidak selalu menunjukkan Anglisisme dari bahasa Inggris. Kenapa? Karena Anglisisme sendiri melibatkan istilah atau kata dari semua ragam bahasa di dunia. Nah, untuk pengaruh Anglisisme terhadap bangsa Indonesia sudah jelas. Kenapa? Karena sejak dulu, semenjak Belanda dan Inggris masuk, penggunaan bahasa Inggris di Indonesia itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ditambah, sekarang sebagai dampak dari globalisasi, tentu saja penggunaan bahasa Inggris di Indonesia makin meningkat. Nah, secara atau nggak sadar, kita sendiri sebagai generasi muda yang gaul abis, udah pakai Anglisisme di kehidupan sehari-hari. Contohnya, selfie, smartphone, on the way, atau ngeblur, ngeblend. Kita tuh sering pakai kata-kata itu, meskipun kita nggak sadar kalau misalnya itu adalah salah satu bentuk dari Anglisisme, di mana kata serapan yang kita gunakan itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Oh gitu. Ya tahu gue. Musik kayaknya deh. Kalau di Indonesia karena musik, kalau nggak film. Terus kayak ya pergaulan lah, bocah-bocah Jaksel gitu kan, suka nyampur-nyampur kata. Kenapa bisa ada ya? Karena ada yang ngomong sih. Oke. Contoh. Contohnya kayak ya mungkin di kehidupan sehari-hari ya. Dan mungkin bahkan sebelum sekarang kita juga sering sih kayak smartphone. Ya, mungkin ya gitu dah, karena kita kan orangnya mau yang simple. Gak mungkin kita ngomongnya pinjam ini dong, telepon pintar. Menurut gue karena apa ya? Karena Indonesia punya Jaksel kali. Kan anaknya bahasa kentut gitu, tau gak sih? Bahasa kentut, bahasa Inggris campur Indonesia gitu. Paling dari situ, menurut gue. Mungkin karena Indonesia punya Bali. Karena kalau menurut gue, tadi gue udah baca juga sih sebenarnya. Kalau menurut gue dari tadi,
Karena emang dari awal saat Inggris sama Belanda masuk di Indonesia itu kan otomatis dari awal Indonesia tuh bahasanya udah dikecampur sama bahasa Inggris kan. Terus kalau dari era sekarang itu otomatis dari dampak globalisasi juga. Apakah Anglicism bisa dilihat sebagai hasil dari globalisasi? Bisa, karena globalisasi lu ngapain harus pakai bahasa Inggris cuy? Ngapa-ngapain harus pakai bahasa Inggris? Bisa jadi kan globalisasi ngaruh ke bahasa internasional kan pakai bahasa Inggris kan. Jadi ya mungkin dari situ Bisa, karena menurut gue Anglicism itu, ini sepengertian gue aja ya, Anglicism itu bahasa Inggris yang diterapin di bahasa lain gitu, bahasa asing. Jadi ya nyampur-nyampur gitu, dan menurut gue bisa karena globalisasi juga. Kalau kata gue sih ya, soalnya ya karena itulah globalisasi kan film sama musik gampang lah masuk ke Indonesia sekarang. Jadi orang juga bisa lihat di mana aja. Terus pergaulan juga udah bukan pakai bahasa Indonesia doang kan sekarang. Apa aja bisa jadiin bahasa. Bocah-bocah zaman sekarang kan aneh. Ya, bisa jadi. Bisa jadi karena ya bisa aja. kalau sehari-hari sering sih. Gimana tuh contohnya? Kayak kalau di chat OTW gitu. Menurut gua boleh aja sih. Kemungkinan kan kayak ada kata-kata yang emang nggak bisa diserapkan di bahasa Indonesia. Contohnya kayak apa ya? Kayak remote lah. Kalau nggak handphone apa lu masa ngobrol sama temen lu, woi minjem gawai. Kan aneh. Iya, komputer jinjing. Iya, kan aneh. Penerapan Anglicism secara nggak langsung emang udah ada nggak sih? Jadi menurut gue perlu nggak perlu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing juga. Tapi menurut gue secara nggak langsung juga udah ada gitu. Dalam pergaulan aja lo sadar nggak sadar pasti lo serapin, pasti lo adopsi kata Anglicism. Ya, gue terapit sih karena ya gitu kan. Karena ya mau gak mau kita juga menggunakan bahasa itu secara tidak langsung, secara sadar ataupun tidak sadar. Lu sendiri udah lu sering pakai kata-kata yang Anglicism gak? Mungkin kalau di game ya kayak login, nge-push lah gitu-gitu, handphone dan lain-lain lah buat ngobrol. Kayak semua orang udah nyampur-nyampur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia juga. Jadi menurut gue penerapannya bisa dibilang 24/7 secara alam bawah sadar aja kalau misalnya kita udah pakai gitu. Lu sendiri gimana? Kalau gue sebagai bule, kalau gue sih maksudnya gimana? Iya, kalau gue sih emang dari dulu pakai bahasa Inggris ya. Terus sekarang di environment yang pakai bahasa Inggris juga, dan nggak 24/7 bahasa Inggris juga sih, ada bahasa Indonesia. Jadi menurut gue udah pasti menerapkan Anglicism gitu, karena emang udah makanan sehari-hari aja sih. Ini contohnya tuh banyak banget. Yang paling sering deh kata-kata selfie, OTW, handphone, sama ya kalian pasti tahu lah. Oh jelas, gaul bro, harus gaul. Juga dijajah oleh berapa negara ya? 3 negara. Lebih, 3 negara lebih. Ya, dari dulu mungkin udah ada kayak penamaan makanan, bahkan mungkin kan itu apa ya? Diambil dari nama tank ya. Oke, menurut lo media apa yang dapat membantu penyebaran Anglicism? Handphone, anak muda handphone. Ya kan bawa komputer kan. Ya dari mungkin platform sosial media. Pasti sosial media tuh pasti megang peran besar. Social media sih pastinya. Soalnya kalau Gen Z
Gen Z itu pasti nggak lepas sama social media, nggak lepas sama HP, nggak lepas sama laptop apapun itu. Jadi menurut gue social media. Ini nih. Mulut. Ya. Ya mungkin satu sisi kita ngelihat orang ngomong, oh ada istilah yang diambil dari bahasa Inggris ya misalnya. Ya mungkin ketika dia mengucapkannya dengan mulutnya mungkin ya kita ngerasa wah keren nih. Kita cari tahu artinya apa. Terus ya kita pakai juga. Mungkin itu sih yang paling berpengaruh, mungkin di pengaruh lingkungan medianya mulut. HP bantu penyebaran semua bahasa. Mungkin apa ya? Anjir serius cuy, susah cuy. Tantangan kali ya. Jadi gimana caranya lu ngegabungin bahasa Indonesia sama bahasa luar tapi lu tetap mempertahankan bahasa Indonesianya. Ya mungkin itu aja sih buat anak muda zaman sekarang kan. Kalau menurut gue sebagai tantangan sih, soalnya kita juga harus mempertahankan budaya asli kita kan, bahasa asli kita. Gue nggak tahu jawabnya gimana itu. Apa ya? Gue nggak tahu mau jawab pertanyaan itu kayak gimana. Soalnya menurut gue Anglicism tuh udah kayak ya udah lu ngapain aja juga pasti ada Anglicism gitu loh, kayak secara nggak langsung yang tadi gue bilang. Jadi nggak tahu deh, tolong. Sebagai kesempatan, karena menurut gue kalau misalnya kita ngomong campur-campur sekalipun itu mengubah esensi bahasa Indonesia originalitasnya, tapi kalau misalnya ngomongin itu sebagai kesempatan, cara kita ngobrol buat orang yang gak ngerti bahasa Indonesia pasti lebih mudah dipahami karena it's like the English kan. Kalau dilihat berdasarkan informasi yang gue dapat tadi juga bisa dua-duanya, bisa jadi kesempatan dan juga bisa jadi tantangan. Ya kesempatan mungkin kita bisa dengan bahasa-bahasa yang kita serap dari bahasa lain tadi mungkin bisa jadi efisiensi bahasa kita juga lebih maknanya langsung on point apa yang kita maksud gitu. Misalkan ya kayak telepon, kita mungkin bahasa Indonesia bakunya itu pesawat telepon pintar, telepon genggam, ya mungkin dengan ngomongin HP, smartphone segala macam, terus komputer jinjing, laptop, terus apalagi ya, ya banyak deh. Ya itu bisa jadi kesempatan dan di satu sisi juga bisa jadi ancaman buat kita karena ya mungkin di satu sisi ada kata-kata tersebut menggantikan apa ya? Menggantikan keaslian bahasa Indonesia kita sendiri. Ya mungkin ada beberapa kata-kata bahasa Indonesia kita tuh yang sebenarnya indah cuy, kayak workshop itu tuh ada di bahasa Indonesia, lokakarya, terus ada branding itu ada namanya jenama gitu. Halo, nama gue mau. Ini ngerekam kamu ngaji mati rekam. Belum. Kenapa bisa ada yang di sini? Ya. Yes, pengalaman lu. Kan nggak tahu. Ini lu kayak gimana? Udah tahu belum? Ya lu udah tahu ya. Kayak ntar di video itu ada yang ini yang narasi penjelasannya itu. Nah, sekarang nih reaksi lu ketika Udah dikasih tahu. Sekarang lo udah tahu. Nah, 1, 2, 3. Ini nggak mati. Gak boleh gitu anjing jawabnya. Sabar. Gak boleh gitu anjing. Gak. Kalau kata gue bisa, ya bisa. Oke. Lo sendiri belajar gak buat terapin yang situ? Ya, Enggak ini aja lu. Coba kenalin diri lu. Nama gue Dinjo Malah. Muhammad Dinjo Malah.
Apa kita pakai nama lain? Maksud gak? Mau gue ulang?